Assalamualaikum sahabat beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah mengingatkan kepada kita akan adanya suatu penyakit yang lebih berbahaya, yakni penyakit al-wahan. Kalau penyakit seperti corona berdampak kepada fisik orang yang terjangkiti sampai bias mengakibatkan kematian orang tersebut, kalau orang tersebut dalam kondisi beriman kepada Allah dalam kematian yang disebabkan oleh corona tersebut, maka orang tersebut dikategorikan mati syahid husnul khotimah wa dakhalal jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, siapa yang mati karena suatu wabah penyakit, juga syahid, hadis riwayat Muslim. Penyakit al-wahan jauh lebih berbahaya. Jika seorang muslim meninggal akibat corona, ia mendapat ganjaran mati syahid. Namun, jika seseorang meninggal terjangkit penyakit al-wahan ini, maka ia akan merugi besar kecuali ia bertobat sebelum wafatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian, wan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu, wan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Hari, Abu Dawud dan Ahmad. Secara bahasa, wan bermakna lemah baik secara materi atau maknawi. Wan juga bisa diartikan juk, takut atau pengecut. Penyakit ini memiliki dua virus berbahaya. Yang pertama, hubut dunia, cinta dunia. Cinta dunia berarti lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dia akan mengagumi dunia dan mencintai kemewahan. Yang ada di hatinya hanya bagaimana mengejar harta, tahta, syahwatnya, rumah mewah, kendaraan dan uang. Rasulullah bersabda, artinya, cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Jamiul Ulum wal Hikam, jilid 3 halaman 203. Cinta dunia yang tidak terkendali menjadi biang keladi kesalahan. Semua kejahatan bermula dari cinta dunia seperti korupsi bermula dari cinta uang dan ingin hidup mewah. Ketika diberi amanah jabatan, dia berpikir bagaimana menumpuk kekayaan, bukan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Perampokan juga bermula dari cinta uang. Pemerkosaan juga bermula dari cinta wanita dan syahwat. Merasa kekal di dunia, suka menumpuk harta, selalu mencari kekayaan, kedudukan dan popularitas. Ketika virus cinta dunia ini menjangkiti seseorang, ia akan menempuh segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tak peduli haram dan halal, ia menjadi rakus, tamak dan curang dalam bermuamalah. Mereka tergila-gila mencintai dunia, padahal dunia itu pasti ditinggalkan. Allah Ta'ala berfirman, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid, ayat 20. Yang kedua karohiyatul maut, takut mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian adalah sunatullah yang menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Takut mati adalah tidak percaya adanya kehidupan setelah mati sehingga menyebabkan tergadainya akidah. Hidupnya dihabiskan untuk bersenang-senang tanpa menyiapkan bekal akhirat. Ia larut menikmati dunia dan sibuk memuaskan syahwatnya. Orang yang takut mati, hatinya akan bergantung dengan dunia sehingga sulit memandang kebenaran akhirat. Dia tidak percaya janji Allah dan peringatan Rasul-Nya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Masyirul mulimin rohimakumullah. Sejatinya Islam tidak melarang umatnya untuk memikirkan urusan duniawi. Tetapi keseimbanganlah yang diseyokiakan dalam Islam. Tidak hanya mengurusi keduniawiyaan saja dengan mengabaikan urusan akhirat, hanya mengurusi akhirat saja sehingga kewajiban duniawinya menjadi terabaikan, akan tetapi yang benar adalah selaras dan berimbang antara urusan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya.
Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit awan ini? 1. Menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan semua perintahnya seperti sholat, puasa, zakat tanpa memilah dan memilih perintahnya adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Sedangkan menjauhi larangannya seperti mengintimidasi, mencuri dan lain sebagainya harus dihindari. Jika corona merupakan penyakit yang mematikan fisik manusia, maka wan adalah penyakit yang mematikan hati manusia, sumber segala kejahatan. Untuk menangkal penyakit wan ini bisa dibentengi dengan kekuatan iman. Kita senantiasa menjaga iman kita dimanapun berada dan kapanpun. Waspada terhadap godaan-godaan duniawi yang menjerumuskan, mengasah kepekaan hati terhadap hal-hal yang subhat hingga maksiat. Dan tentunya selalu introspeksi diri serta memperbaiki diri jika berbuat kesalahan. 2. Zikrul maut, mengingat kematian. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, hadis riwayat Tirmidzi. Di samping itu agar mempersiapkan diri, beramal, sebelum kematian merupakan kekuatan agar tidak terjangkit penyakit awan. Meyakini bahwa hidup hanya sementara, maka tidak ada pilihan kecuali beramal soleh menjalankan syariat Allah dan sunnah nabinya. Kemudian setiap muslim perlu memahami kembali fondasi keimanannya bahwa tujuan hidup manusia ialah mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. 3. Amar makruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Saling mengingatkan dengan mengajak kepada kebenaran dan mencegah dari keburukan serta kejahatan adalah hal penting yang harus dilakukan setiap manusia, sehingga akan melindungi kita semuanya dari perbuatan yang merugikan dan merusak masyarakat luas. 4. Memperluas hasanah intelektual. Sabda Rasulullah, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Bahkan dalam sebuah ayat Allah berfirman, dari Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ilmu adalah investasi dunia dan akhirat yang dengannya Allah memuliakan serta mengangkat derajat orang yang berilmu. 5. Sabar dan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hal ini merupakan senjata bagi kita untuk senantiasa membimbing dan menguatkan langkah kita ke depan, sehingga kita menjadi orang yang selalu dinamis untuk mewujudkan negara yang baik dan diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan langkah kita, memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik.